ternyata di Bandung juga banyak konveksi, banyak butik dan lain sebagainya. Mereka tahu kualitas dan bahan, mereka kurang mau nih. Halo Planners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel lain Planner Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan dari video selanjutnya yang akan kita upload. Dan spesial hari ini kita akan buatkan video dan kita akan bahas di sini tentang kira-kira lokasi atau lokasi mana yang potensial untuk kita jadikan lokasi target di Facebook Marketplace. Karena kembali lagi kita harus pahami dulu local location dari algoritma 1 Facebook Marketplace, bisa ditonton di sini. Itu tentang lokasi yang harus menjadi perhatian utama karena Facebook Marketplace ini mainnya tuh di lokasi. Kalau di yang lain kita upload di Shopee, kita nggak perlu repot-repot cari lokasi, masang di Jakarta, masang di Semarang, masang di Banjarmasin, kita nggak perlu itu. Tapi kalau di Facebook Marketplace kita harus masang di salah satu kota atau kecamatan yang kita akan target. Nah itu, jadi kita harus benar, kita harus tahu nih penargetannya, kira-kira bagusnya di kota apa atau di kecamatan apa. Oke, dan video ini lahir karena banyak banget yang minta di komentar dan minta dibuatkan video. Akhirnya kita buatkanlah video. Buat teman-teman juga yang mau dibuatkan video, boleh komen. Nanti kita akan buatkan video atau kita langsung jawab ketika emang butuh jawaban yang simpel. Gini teman-teman, banyak banget yang nanya gitu. Saya lihat, Kak, kira-kira aku jualan herbal bagusnya posting di mana? Atau Kak, aku jualan sepatu bagusnya posting di mana gitu. Sebenarnya kalau misalnya Planners ini nanya ke orang lain, itu ada kemungkinan akan berbeda gitu. Karena tiap produk itu mempunyai kota potensial yang berbeda. Misalkan di Jakarta nih, di Jakarta tuh larisnya tuh masarin batik. Terus kalau di Pekalongan itu ramenya tuh daster gitu. Nah itu, jadi ada kemungkinan beda tempat, beda produk itu keramaiannya tuh beda tempat gitu. Jadi kita harus bisa research atau kita harus bisa mencari tahu sendiri secara manual teman-teman. Karena kalau kembali lagi, kalau misalnya kita nanya ke YouTuber atau ke orang lain, influencer atau teman-teman kita, misalkan teman kita jualan A, ramainya di Kalimantan, kita jualan B belum tentu ramai di Kalimantan, nah kayak gitu. Jadi sekarang kita akan bahas kira-kira gimana nih cara research manual lokasi yang kira-kira potensial buat kita. Kalau saya sendiri sih dari awal terjun di Facebook Marketplace, ketika tahu oh di sini lokasinya ternyata sangat berpengaruh nih untuk tingkat closing atau pencapaian penjualan di Facebook Marketplace. Aku tuh posting di setiap daerah gitu. Aku pernah nge-list tiap-tiap kecamatan di Indonesia atau kabupaten. Nah, aku pernah kayak gitu. Jadi sekarang aku udah tahu lokasi potensial buat aku jualan gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak research, kayaknya bisa aja aku posting sehari 5 atau sehari 10 itu 4 ke lokasi yang nggak potensial, 1 ke lokasi yang potensial. Tapi kalau misalkan kita langsung upload semuanya di lokasi yang potensial, otomatis trafficnya juga lebih banyak yang nanya, lebih banyak juga yang beli. Nah kayak gitu. Gambaran saja, teman-teman bisa langsung ditulis juga kayak gini, atau misalkan itu sebagai bayangan aja. Misalkan sekarang kita akan jualan gamis. Nah kelihatan, nah kayak gini kelihatan produknya gamis, oke? Kita ambil sampelnya aja ya, misalkan kita Pulau Jawa nih, pasarinnya misalkan di Jawa Barat 1, sisanya di luar Jawa Barat. Kita ambil Bandung dan juga kita ambil Surabaya. Sini Bandung, Surabaya. Terus kita ambil juga Sumatera, misalnya kita ambil Medan, Kalimantannya Samarinda, dan Sulawesinya kita ambil Mamuju. Tapi ini terserah, kita ambil sampel 3 aja lah, satu lagi misalkan Medan. Nah teman-teman Planners, kalau misalnya udah kayak gini, Planners jual gamis kan. Nah jadi ada ini ya, pertama ada Bandung, Surabaya, dan juga Medan. Kita juga harus tahu dulu dari tingkat ongkir, tingkat closingnya, dan juga alasan closing atau enggaknya. Pertama untuk ongkir, misalkan pengiriman kita dari Jakarta, untuk ke Bandung ongkir 10.000 lah, 10.000. Surabaya misalkan ini 17.000, dan Medan 25.000. Nah setelah itu kita posting di beberapa kecamatan di Bandung atau beberapa kecamatan di Surabaya dan juga Medan. Ternyata tingkat closingnya tuh untuk Bandung sendiri ini tingkat closingnya dari 10 cuman closing itu 4 atau 40%. Nah di sini 20%, 60%. Terus untuk tingkat closingnya karena di Bandung ini 40%,
60% itu gak mau karena mereka tuh tahu kualitas bahan dan juga harga. Dari Jakarta pasarin ke Bandung, ternyata di Bandung orang-orangnya tahu passion, tahu bahan, terus tahu harga dan kualitas juga karena di Bandung banyak konveksi. Nah itu berarti mereka tahu kualitas ya, kualitas dan harga. Tapi kalau misalnya kita pasarin di Surabaya, itu mereka orang-orang Jawa di Surabaya ternyata keberatan di ongkir misalkan di sini. Ongkir. Sedangkan ketika emang kita upload di beberapa kecamatan di Medan, banyak kolosinya nih sampai 60% karena mereka tuh tertarik dengan model-model bajunya. Jadi sebenarnya belum tentu yang murah ongkirnya tuh lebih banyak closingnya. Ternyata bisa aja yang murah ongkirnya tuh sedikit closingnya, tapi yang mahal ongkirnya belum tentu kita akan susah dapat pelanggan. Nah kayak gini, itu dari ongkir. Terus dari segi alasan yang lain, ketika emang orang Jakarta masarin di Bandung, ternyata di Bandung juga banyak konveksi, banyak butik dan lain sebagainya. Mereka tahu kualitas dan bahan, mereka kurang mau nih karena menurut mereka untuk barang seperti itu terlalu mahal atau misalkan kayaknya kurang enak, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan di Medan, ketika kita pasarin Medan, ternyata suka dengan fashion, gaya-gaya fashion konveksian orang-orang Jakarta. Nah itu bisa aja terjadi kan kayak gitu. Kita ambil contoh satu lagi. Oke, kita pasarkan batik dan lokasi pengiriman kita dari Pekalongan. Kita pasarin lagi di Pekalongan. Ongkirnya 5.000. Pasarin kita ke Kalimantan ongkirnya 35.000 dan kita ke Bandung ongkirnya 15.000. Nah, ketika kita masain dari Pekalongan ke Pekalongan lagi, ternyata kurang rame nih. Kita terkenal banget Pekalongan tuh dengan batik Pekalongan. Ketika kita jualan batik Pekalongan ke Pekalongan lagi, ternyata tingkat konversinya atau tingkat closingnya sedikit 10%. Salah satu alasannya kembali lagi mereka tahu kualitas dan juga bahan. Atau di Pekalongan tuh udah banyak toko-toko offline gitu. Ada di pasar Minggu, ada di pasar malam, ada di pasar tradisional, ada di mall, itu banyak banget batik khas Pekalongan. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita orang Pekalongan masang lagi batik di Pekalongan itu misalkan kurang rame. Oh ya, ini untuk sampel aja teman-teman ya, untuk sampel aja. Alasan. Sedangkan kalau kita masalah di Kalimantan, mereka tertarik dengan batik-batik khas Jawa atau batik Pekalongan, tapi ternyata mereka kemahalan di ongkir, kurang mau karena menurut orang-orang Kalimantan ongkirnya terlalu mahal. Dan kalau di Bandung, pertama di Bandung banyak banget closingnya sampai 70%. Nah 70% karena pertama ongkirnya murah dan juga batik ini kurang banyak misalkan di Bandung modelnya, kayak gitu. Nah kayak gitu planners, jadi belum tentu ketika emang planners nanya ke saya atau ke teman-teman planners, teman planners jualan B, nah planners jualan A, itu kan belum tentu lokasi yang potensialnya sama. Jadi lebih bagus ketika emang kita tahu lokasi potensial itu diri kita sendiri. Kita bisa sehari 4 kali atau 6 kali posting, 6 produk yang diposting, terus kita tahu oh ternyata di Samarinda lebih rame dari Balikpapan, besok mah di Samarinda lagi, nah gitu. Atau misalkan aku memasarin lagi gamis di Bali dan juga di Pekalongan, oh ternyata di Bali lebih rame nih daripada Pekalongan, besok upload lagi di Bali. Nah itu fungsi utama dari kita bisa meresearch secara manual oleh diri kita sendiri untuk lokasi yang efektif ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa nonton video kita selanjutnya. Setelah ini aku akan bahas kira-kira kalau misalnya kita upload di Facebook Marketplace, postingannya udah lama, udah tenggelam, bagusnya dihapus, di-re-upload atau upload ulang atau dibiarin aja. Ini udah ada sebenarnya dari Facebook langsung. Jadi Facebook ini udah buat artikelnya. Kita akan bahas di sana. Jangan lupa nonton setelah ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.